Hai teman-teman, perkenalkan, aku Wina, lalu ada Delia dan Cinta. Di video kali ini, kami akan membahas tentang analisis APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Pembahasan kami meliputi gambaran umum APBD, struktur belanja daerah, analisis efektivitas belanja, rekomendasi kebijakan, sampai kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita kenalan dulu yuk sama APBD. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024, total pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar 81,73 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari 3 sumber utama, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 54,18 triliun, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar 26,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,4 triliun. Kalau kita lihat lebih rinci, PAD masih menjadi penyumbang terbesar, terutama dari pajak daerah yang mencapai 48 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup tinggi karena sebagian besar penerimaannya berasal dari kemampuan daerah sendiri. Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar 82,66 triliun. Karena jumlah belanja lebih besar daripada pendapatan, APBD Jakarta tahun 2025 mengalami defisit sekitar 928,7 miliar. Namun, defisit tersebut memang sudah direncanakan sejak awal dan akan ditutup melalui pembiayaan daerah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan. Nah, supaya lebih jelas mengenai bagaimana struktur belanjanya, kita lanjut ke Delia. Halo semuanya, aku Delia. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai struktur belanja APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Apabila dilihat dari komposisinya, belanja operasi merupakan komponen terbesar, yaitu sekitar 64,95 triliun atau hampir 79% dari total belanja daerah. Belanja operasi digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah sehari-hari agar pelayanan publik tetap berjalan. Di dalam belanja operasi tersebut, terdapat belanja barang dan jasa sebesar 30,36 triliun dan belanja pegawai sebesar 22,31 triliun. Selain itu, terdapat belanja subsidi sebesar 5,93 triliun, belanja bantuan sosial sebesar 3,26 triliun, belanja hibah, dan belanja bunga. Komponen terbesar kedua adalah belanja modal sebesar 15,28 triliun atau sekitar 18% dari total belanja daerah. Belanja modal merupakan investasi pemerintah daerah untuk pembangunan jangka panjang seperti pembangunan jalan, jaringan, irigasi, gedung, bangunan, serta pengadaan peralatan dan mesin. Dari keseluruhan belanja modal tersebut, pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi memperoleh alokasi terbesar yaitu sekitar 5,89 triliun, kemudian pembangunan gedung dan bangunan sebesar 4,41 triliun, serta peralatan dan mesin sebesar 3,78 triliun. Selain dua komponen utama tersebut, terdapat belanja tidak terduga sebesar 2,4 triliun yang dipersiapkan untuk keadaan darurat, serta belanja transfer sekitar 367 miliar. Kalau menurut kelompok kami, struktur belanja APBD Jakarta sudah cukup baik karena masih berorientasi pada pelayanan publik. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Belanja operasi masih mendominasi hampir 80% dari total belanja, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan jangka panjang menjadi relatif lebih terbatas. Di sisi lain, belanja pegawai juga masih cukup besar, sehingga pemerintah perlu melakukan efisiensi agar anggaran lebih banyak diarahkan pada belanja produktif. Selanjutnya,
Kita lanjut ke Cinta yang akan membahas analisis efektivitas, rekomendasi, dan juga kesimpulan. Aku Cinta, selanjutnya aku akan membahas analisis efektivitas APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Berdasarkan analisis kami, APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025 telah disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari besarnya alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, meskipun APBD mengalami defisit sebesar 928,7 miliar, kondisi tersebut masih tergolong sehat karena telah ditutupi melalui pembiayaan daerah. Pembiayaan tersebut berasal dari silva tahun sebelumnya sebesar 5,7 triliun, serta penerimaan pinjaman daerah sebesar 4,5 triliun. Dengan demikian, defisit bukan menunjukkan lemahnya kondisi keuangan daerah, melainkan merupakan strategi fiskal untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan, yaitu yang pertama, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak daerah dan perluasan basis pajak tanpa menghambat iklim investasi. Yang kedua, pemerintah perlu meningkatkan kualitas belanja dengan memastikan anggaran lebih banyak dialokasikan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, serta pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nah, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025 menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat dengan meningkatkan kemandirian daerah yang tinggi. Meskipun masih didominasi oleh belanja operasi, secara keseluruhan struktur anggaran telah mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kedepan, tantangan utama pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan agar manfaat APBD semakin dirasakan oleh masyarakat. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman memahami APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Sampai jumpa!